Salam bangkit untuk kebenaran. Menyikapi kondisi beberapa hari terakhir yang terlalu simpang siur melalui YouTube dan media lainnya terkait dengan permasalahan dan urusan MKC, Bapak Kamarudin Simanjuntak bersama dengan tim atau partnernya dengan Syafruddin Ibrahim benar-benar mempertegas dan klarifikasi sesuai dengan yang dilaksanakan mereka. Hal ini dianggap penting untuk dipublikasikan agar kebohongan-kebohongan ataupun suatu cara yang tidak sebenarnya bisa didengarkan sesuai dengan pernyataan dan klarifikasi yang disampaikan oleh pihak yang Syafruddin Ibrahim, channel untuk membangun hidup toleransi dan damai. Salam sejahtera untuk kita semua, dan tentu saya sudah banyak dinanti-nanti oleh yang berkaitan dengan berita MKC sekarang ini, dan saya ditemani oleh 3 pengacara, termasuk pengacara ketiganya ini adalah putra beliau sendiri. Tentu saja seorang putra ya akan tetap mengasihi bapaknya, dan tidak mungkin seorang anak akan mencelakakan bapaknya. Demikian juga sebaliknya, nggak mungkin seorang bapak mencelakakan anaknya. Sehingga keadaan pengacara ini, mereka bertiga selama ini bertungkus lumus peras otak bahkan tenaga mereka untuk bersama-sama bagaimana membela kasus Muhammad KC. Dan sebenarnya kasus Muhammad KC ini tidak terlalu berat-berat amat dan tidak terlalu ribut. Hanya ini media sosial ini, medsos mainstream ini yang banyak mengutip, ngomong sana, ngomong sini, potong ini, potong sana, akhirnya tidak ketahuan masalah sesungguhnya muncul. Tetapi saya jamin dengan menonton dan tetap bersama Syafruddin Ibrahim, Anda akan mendapat berita A1. Bukan begitu? Nah, saya langsung dulu kepada Ketua Tim Pengacara Pak Kamarudin. Mau tanya bahwa isu MKC tidak diobati ini bagaimana? Langsung saja ini, to the point. Itu tidak benar. Yang benar adalah bahwa MKC tetap diobati. Malah akhir-akhir ini apa yang kita rekomendasikan kepada penyidik maupun kepada dokter yang merawat, seperti halnya beliau ada menderita gula, karena saya juga lawyer daripada rumah sakit dan dokter-dokter ya, maka saya rekomendasikan supaya gulanya diperhatikan. Jenis obatnya pun saya sebutkan, tinggal dokter menyesuaikan dosisnya ya. Nama obatnya saya rekomendasikan hampir semua dipenuhi, sehingga beliau sudah sehat, sudah sangat segar bugar. Kemarin keluarga saya bawa ke sana untuk membuktikan bahwa dia sehat, tidak dipindah kamarnya, masih tetap di kamar nomor 11. Dia makan buah yang banyak, bersenda gurau berjam-jam dengan anak dan istrinya. Gitu, jadi tidak ada masalah lagi, udah sehat. Ada berita katanya bahwa MKC sudah ditaruh di kamar pojok, itu pojok kamar? Itu berita hoax, berita yang tidak benar. Yang benar, sejak ditangkap itu MKC ditahan di ruang nomor 11, sampai sekarang juga masih di ruang nomor 11 gitu. Jadi keadaan sesungguhnya dia baik-baik saja. Baik-baik saja. Oke. Malah sudah tertawa, terbuka, bahkan kemarin berpelukan dengan istri dan anaknya. Penyidiknya juga semua sudah kooperatif dengan kita, bahkan salam-salaman gitu ya. Artinya mereka sudah menyadari bahwa tujuan kita baik, walaupun kita awalnya keras kepada penyidik akibat terjadinya dulu kesalahan yang di awal itu, tetapi penyidik sudah memperbaiki diri. Jadi kita harus memberikan apresiasi yang baik terhadap kinerja penyidik yang sudah membaik gitu. Ya. Kelanjutan ada lagi perkara
penganiayaan itu bagaimana kelanjutannya, Pak? Mengenai perkara penganiayaan, di mana MKC bukan sebagai pelaku tapi sebagai korban, di mana beliau sebagai korban pengeroyokan dan atau penganiayaan sebagaimana dimaksud pasal 170 junto 351 Kopidana, junto pasal 55 1 ke 1 Kopidana, atau oleh bahasa dikatakan sebagai penyiksaan. Nah, pelakunya sudah dijadikan tersangka semua, ada 5 orang, memang masih kurang 1 orang lagi, tapi penyidik sudah melimpah berkasnya kepada Jaksa Agung. Nah, dan kita sudah mendapatkan SP2HP yang menyatakan sudah ada 5 tersangkanya, 1 berpangkat Irjen Pol, dan apa yang kita surati kepada Kabarreskrim, Kapolri sampai dengan Presiden sudah diakomodir supaya Irjen Pol ini dijadikan tersangka. Malah kita mohon supaya diberhentikan secara tidak hormat dari kepolisian karena mencoreng nama baik Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat gitu. Oh ya, ini ada putranya juga, Febri. Bagaimana dengan isu-isu yang berkembang bahwa kamu itu memanfaatkan kasus ayahmu untuk mendapatkan cuan, untung? Itu apa maksudnya itu orang-orang ngomong kayak begitu? Tuhan lebih. Ya. Orang-orang yang mengatakan seperti itu, beliau adalah orang-orang yang sebetulnya peduli dan perhatian. Yo gitu. Iya, saya ambil sisi positifnya, beliau masih perhatian kepada kami, bahwa beliau ingin tahu kondisi kami sebetulnya. Jadi kami pribadi tidak menganggap itu sebagai hal yang negatif, biarkan saja, Bi. Yang terpenting adalah sekarang proses hukum Pak MKC berjalan dengan baik, berjalan dengan sesuai dengan koridor hukum, dan beliau ditangani dengan maksimal, kesehatan beliau juga terjamin. Itu sudah suatu hal yang luar biasa buat kami dan keluarga. Oke. Pengacara Pak Martin. Ya. Ini berita-berita yang tidak berimbang ini bagaimana mengatasi, atau apakah ada upaya-upaya untuk mendapatkan agar mereka mendapatkan berita yang berimbang dari tim lawyer ini? Ya, di minggu lalu kami sudah mengirimkan surat kepada 7 media mainstream agar pemberitaan yang disampaikan itu bisa mengedepankan cover both side ya, ataupun berimbang. Dari beberapa media ini sudah ada yang merespon, salah satunya Kompas TV, di mana jawaban kita terkait pemberitaan itu sudah ditayangkan. Lalu ada satu juga media yang besar, di mana selang 1 hari kemudian, ketika saya berdiskusi dengan wartawannya, tidak lama redaksinya mengkonfirmasi kepada saya untuk mengutip materi yang saya sampaikan. Nah, ternyata sampai sore, sampai malam hari saya lihat ini kok berita ini belum ditayangkan juga. Di pagi hari ketika saya lihat si redaksinya ini online, saya kejar, saya telepon, saya WhatsApp, nggak dibalas sampai sekarang. Tidak dibalas sampai sekarang. Nah, ini kami akan kejar, kami akan pertanyakan apa maksudnya, mengapa mereka seakan hanya memberi halaman palsu. Doakanlah, mudah-mudahan nanti mereka bisa memberikan respon positif. Ya, kalau tidak, mau nggak mau kita lakukan upaya terakhir, yaitu mengadukan kepada Dewan Pers. Iya, kaitan dengan berita berimbang, perkara apapun, kita punya kewajiban bersama untuk jujur di dalam memberitakan segala sesuatu. Apalagi kasus ini adalah kasus yang menyita perhatian publik. Nasional maupun internasional, karena ini kasus MKC ini sudah mendunia, bahkan di luar negeri itu bisa menuduh bangsa kita ini atau pemerintah kita ini, ataupun juga lembaga-lembaga pemerintah kita, lebih-lebih kepolisian, akan jatuh di mata internasional. Ini sejauh mana dan bagaimana kepedulian semua kita tentang MKC, bahwa mereka ini sepertinya mau ambil peduli semua ini, pihak ini, pihak itu,
bagaimana menurut pandangan Bapak dan Ketua Pengacara sendiri menjadi imbas dari berita yang tidak bagus dari teman-teman? Sebenarnya kalau peduli kepada klien kami atau kepada Bapak MKC, harusnya dia mendukung kami. Iya. Tetapi kalau ketika mereka mengatakan peduli tapi membuat ujaran-ujaran kebencian dan konten-konten yang sangat buruk sampai menyatakan saya sebagai ketua pengacara memeras, nah ini harus Bapak klarifikasi juga nih, Bapak kapan saya peras sehingga tidak bisa beli susu putranya katanya kan gitu. Saya ini kan sering membiayai perkara ya secara pro bono pro deo gitu ya. Bahkan mentraktir orang makan aja sampai berjuta-juta gitu ya. Kok tega sekali saya memeras Bapak itu sampai tidak bisa beli susu buat anaknya, kan itu Bapak harus klarifikasi juga loh itu, karena saya kan punya anak gadis nih 5 Pak, cantik-cantik, pintar-pintar, juara di sekolah ya, bahkan ada yang lomba juara berdua itu dapat medali dari sekolah yang bagus ya. Tapi ketika mereka mendapati bapaknya ada konten yang menyatakan pengacara memeras pendeta, disebut sebagai apa itu namanya, lintah darat gitu ya. Waduh, jahat sekali berarti Kamarudin 5 juta ini kan begitu di mata orang lain ya. Untungnya tidak banyak yang percaya, khususnya yang kenal, tapi agak repot juga menjawab pertanyaan itu. Sekalipun kita katakan misalnya itu hoax, tapi kan orang tidak puas hanya dibilang hoax kan. Biasanya hoax bagaimana Bang? Selalu kepengen tahu lebih dalam kan, ibarat bahasa awamnya itu kepo gitu loh. Bahkan ada istri saya sampai bilang kepada keluarga, jangan kirimi video seperti itu ke rumah ini kan begitu. Itu sekitar 2 minggu lalu, sebelum saya memberi klarifikasi sampai ribut yang jam 2 malam itu ketika saya diteror ya, 3 kali diteror. Nah jadi sampai istri saya mengatakan jangan kirimi video seperti itu. Jadi ini sebenarnya boleh-boleh saja peduli, tapi cara mereka menggoreng-goreng itu bukannya mendukung kita, tapi malah merusak dan apa namanya itu seperti predator, membuat kita menjadi sangat apa namanya itu sangat terpukul dengan konten-konten yang mereka buat. Oleh karena itu saya katakan kepada tim kita di tim kepengacaraan Bapak Muhammad KC, ya sudahlah, tidak usah didengar lagi itu, biarkan saja kan begitu ya, supaya kita bisa fokus mengurusi kasusnya Muhammad KC ditambah dengan perkara-perkara lainnya begitu Bapak. Baik. Kalau begitu saya langsung klarifikasi bahwa Pak Kamarudin dan 3 orang pengacara ini tidak pernah memeras saya. Emangnya saya kain, emangnya saya handuk diperas? Nggak bisa. Saya orang merdeka dari dulu, orang tidak bisa diperas dan saya tidak bisa dibeli. Kalau saya bisa dibeli, udah dari dulu saya masuk Islam lagi untuk mendapatkan keuntungan uang cuan. Sejak saya mau masuk penjara itu saya sudah dirayu untuk kembali ke Islam lagi Pak. Siap. Dan satu lagi Pak, itu kemarin ada hambanya juga Bapak Pendeta Risuli Lubis ya. Dia bilang saya halang-halangi supaya tidak bisa ke Mabes Polri dan atau supaya tidak bisa ketemu MKC. Itu pun saya minta kepada beliau, apakah betul Bapak saya halangi? Malah ketika Bapak memberitahu saya mau ke Mabes, saya sudah bermohon pakai surat kepada Bapak. Dan saya sudah informasikan kepada Bapak, ini bukti suratnya kan begitu. Nah, beliau juga dengan cepat sudah mengklarifikasi bahwa tidak benar saya halangi beliau, malah yang benar saya support dia untuk bisa ketemu gitu. Nah, demikian juga misalnya hoax yang berkembang bahwa ada info A1, Bapak MKC sudah mau dibunuh, sudah dipindah kamarnya ke pojok, mau dihabisi dan seterusnya itu, saya langsung bermohon ke penyidik supaya dipertemukan apa namanya Bapak MKC kepada istri dan anaknya, dan puji Tuhan penyidik langsung mempertemukan, mereka peluk-pelukan dan Pak MKC mengklarifikasi bahwa dia tidak pernah pindah kamar dan tidak pernah di pojok juga. Malah Pak MKC memberitahu informasi terbaru bahwa beliau sekarang dikawal oleh Provos gitu. Bahkan pintu selnya itu pun dikasih apa namanya itu semacam polis lain supaya tidak boleh orang dekat-dekat, tidak boleh melintas supaya beliau itu nyaman untuk tidur gitu loh. Jadi ada perlakuan khusus dari kepolisian kepada Pak MKC, beliau dikawal oleh Provos gitu supaya aman gitu. Ya.
Jadi saudara-saudara dengar apa yang disampaikan oleh berita utama kami, yaitu pengacara. Bahkan pengacara kami ini 3 orang ini setiap hari ada di sana, mereka gantian dan memantau setiap keadaan MKC di sana. Jadi mereka tahu persis. Ya waktu malam aja, dari malam sampai pagi aja yang kami nggak ada. Jadi setiap hari kami selalu ada. Bahkan nanti tadi pagi ada, dan sore ini kami akan berangkat lagi setelah live ini. Jadi saudara tahu betapa kepedulian kami terhadap MKC ini. Jangan disangsikan, jangan diragukan apa yang telah kami lakukan selama ini. Nah, mungkin masalah terakhir mungkin apa ada kemungkinan dari untuk pengadilan yang akan datang sesuai dengan lokus dan tempus delictinya, yaitu di Bali. Baik. Bagaimana? Jadi kalau kita berbicara locus delicti sama tempus delicti, maka dugaan yang disangkakan kepada klien kami Bapak Muhammad KC atau M. Kusman itu adalah di Bali, yaitu tempat kejadian perkaranya di Bali, waktunya juga terjadi di Bali gitu ya. Maka kemungkinan besar sidangnya di Bali juga kan begitu. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan di Jakarta. Kenapa? Karena ada juga saksi-saksi yang lebih banyak tinggal di Jakarta. Nah, oleh karena itu apabila ini bisa P21 dalam minggu ini atau paling lambat tanggal 25 Oktober 2021, maka pihak Cyber Barreskrim Polri akan melimpahkan berkas ini ke Jaksa Agung. Kemudian Jaksa Agung nanti akan melimpahkan lagi ke Kejaksaan Tinggi setempat, itu misalnya apakah ke Jakarta atau ke Bali. Kemudian Kejaksaan Tinggi berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri untuk melakukan pendaftaran sidangnya di negeri mana kan begitu ya. Misalnya apakah di Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan atau di Bali kan begitu ya. Nah, dari situlah nanti kita ketahuan bahwa di mana sidang sesungguhnya akan digelar. Bila digelarnya di Bali, berarti kita harus siap-siap juga bisa ke Bali, atau kemungkinan kalau masih tersangka atau klien kami di Jakarta, berarti kami dampingi di Barreskrim Polri, sidangnya pakai online atau Zoom meeting bisa juga, nah, atau live streaming bisa gitu. Ya, oke. Saudara-saudara, mungkin ini pertanyaan terakhir, ataupun karena kita ini ingin sekali bagaimana MKC ini harus dibebaskan ya. Ya. Kenapa? Karena MKC ini adalah dia melakukan pembelaan terhadap imannya itu dari kasus di mana Abdus Somad yang sudah berkali-kali disebut ataupun diceritakan ataupun banyak yang menuntut Abdus Somad. Bahkan banyak umat Islam tidak suka dengan Abdus Somad agar orang ini sebagai malapetaka, sumber malapetaka Muhammad KC ditangkap dan ditahan. Nah, ini mungkin saya minta dulu pendapat dari Pak Kamarudin. Baik, memang ketika saya interogasi pertama kali di hadapan penyidik ya, mengapa Bapak melakukan apa yang dituduhkan oleh polisi itu, apakah itu benar apa tidak kan begitu ya. Adapun jawaban daripada MKC, saya tidak ada niat menista agama manapun, termasuk agama saudara-saudara kita umat muslim ya. Tetapi saya sebagai muslim yang baik, yang mengerti membaca kitab suci, saya hanya mengatakan bahwa apa yang saya ucapkan itu ada di dalam kitab suci yang mereka percayai kan begitu ya. Misalnya beliau mengutip surat 72 Al-Jin 19, ketika beliau katakan dia hanya membaca, maka di depan saya itu penyidik membuktikan dengan cara membuka internet, membuka surat 72 19, memang kata-katanya seperti itu, tidak ada yang ditambah ataupun dikurang kan begitu ya.
Kemudian ada lagi masuk ke pertanyaan, misalnya surah Al-Maryam 71, memang ketika dibuka oleh penyidik, kata-katanya persis substansinya gitu ya, jadi tidak ada yang menyimpang. Jadi kalau dikatakan MKC ini adalah menista, berarti semua yang membaca itulah penista. Kan begitu, karena dia kan hanya membaca, tidak menafsir, tidak menambah, tidak mengurang gitu. Kemudian ada lagi pertanyaan mengenai kenapa salamnya itu menyebut Yesus gitu ya. Maka dia bilang ini soal bahasa aja. Misalnya ada bahasa Inggris menyebut Jesus Christ, ada misalnya bahasa Indonesia menyebut Allah gitu ya, atau bahasa Arab gitu ya. Nah, lain lagi misalnya Ibrani menyebutnya, itu kan hanya soal bahasa. Jadi karena dia beriman kepada Yesus, dia sebagai muslim yang baik, KTP-nya juga masih muslim, tapi dia beriman bahwa Yesus tidak hanya sebagai utusan, tetapi juga sebagai juru selamat, maka dia membuat salam seperti itu. Nah, apakah membahasakan atau mentranslate bahasa Arab, ucapan salam atau bahasa Arab ke bahasa Indonesia dianggap menista? Ya, itu menurut saya tidak gitu. Tapi nanti kan ada ahli bahasa yang akan dimintai pendapatnya. Nah, bahwa memang teman saudara-saudara kita warga Indonesia ya, memang tidak semua mengerti bahasa gitu ya. Bahkan orang bahasa Inggris saja sudah dipelajari sejak SD, SMP, SMA sampai kuliah, belum tentu dia mahir berbahasa Indonesia. Hanya saja karena orang biasanya tidak mendengar salam seperti itu, ketika salamnya dipadu dengan kata Yesus sesuai imannya, maka bagi teman-teman kita itu dianggap sebagai penistaan gitu loh. Nah, itu saja itu Bapak Saipudin gitu. Jadi tidak ada niat atau mensrea atau epilmans dia untuk menista, apalagi membuat ujaran kebencian gitu. Kaitannya dengan Abdul Somad itu bagaimana? Kalau Abdul Somad itu jelas-jelas dia menista. Kenapa saya bilang menista? Karena dia bilang di salib itu ada jin kafir. Padahal seluruh dunia tahu bahwa yang disalib itu adalah Yesus gitu ya. Yesus Kristus itu diyakini atau diimani oleh saudara-saudara kita sebagai utusan atau sebagai nabi, tetapi bagi umat Kristen dan Nasrani itu diimani sebagai Tuhan dan juru selamat, kan begitu ya. Jadi bukan sebagai jin. Nah, kemudian dia bilang apakah pipinya atau ke kiri atau ke kanan, itu kan ejekan itu. Kemudian apalagi dibilang memanggil-manggil haleluya haleluya. Kemudian disambung lagi dengan pidato-pidato lainnya supaya mengganti salib yang ada di ambulans itu atau di rumah sakit supaya ditutup, atau yang di ambulans supaya dicoret. Itu kan nyata-nyata dia menista. Nah, kalau alasan dia misalnya kalau ada patung menjadi mungkin malaikat atau Tuhan ketakutan, nah kita kan lihat bisa di negara-negara Indonesia atau negara-negara Muslim lainnya juga dibangun patung loh ya, jangan salah. Misalnya di Sudirman, di situ ada patung Sudirman, di Jalan Gatot Subroto, kemudian di Iman Bonjol ada patungnya naik kuda gitu ya, dan sebagainya. Jadi berarti kan tidak akan datang dong Tuhan ke Indonesia, atau tidak akan datang dong malaikat karena ada patung toh. Nah, jadi ini ada tuduhan yang tidak beralasan, dan itu tidak akan ada ditemukan di dalam kitab suci kecuali ditafsir-tafsirkan oleh beliau sesuai seleranya. Bahkan saya yakin banyak tokoh-tokoh umat muslim yang bagus-bagus yang tidak setuju dengan Abdul Somad. Tetapi banyak juga orang yang mengagumi hal-hal seperti itu yang aneh-aneh kan begitu ya. Jadi oleh karena itu, supaya negara kita ini penegakan hukumannya berimbang, tidak ada tebang pilih, maka saya sudah bersurat kepada Kabar Reskrim Polri, ke Kapolri, ke Dirtipidum, sampai ke Presiden DPR semua MPR, supaya mendorong penyidik menangkap Abdul Somad, supaya diminta keterangan apa maksud dan tujuan dia mengatakan disalib itu jin kafir, padahal semua orang tahu yang disalib adalah Jesus Christ atau Tuhan Yesus begitu. Oke. Tampilkan dulu foto terkini keadaan MKC. Nah, ini keadaan MKC sekarang. Ada pembimbing rohaninya, dan depannya juga ada istrinya, Hajah Watmah. Iya. Ada yang di blur itu
penyidik dan saksi yang meringankan. Saksi yang meringankan. Jadi untuk keselamatan saksi yang meringankan ini dan supaya etikanya kepada penyidik tidak terganggu dia, jadi di blur foto mereka yang diperlihatkan istri MKC, kemudian klien kami Bapak MKC dan ada pembimbing rohani di sampingnya gitu ya. Jadi itulah foto beliau di ruang di luar daripada tahanan gitu loh. Jadi beliau sudah sangat sehat, segar gitu ya. Jadi tidak ada masalah dengan kesehatannya lagi gitu. Itu bibirnya itu kan ketutup itu tertutup itu. Begitu kita referensikan kemarin obat gula ya. Waktu itu saya referensikan metformin untuk siang hari dan malam hari saya referensikan itu Langtus untuk siang hari, Apidra. Kebetulan kan saya selalu bilang bahwa saya kan legal daripada 117 rumah sakit dan klinik ya. Maka beliau setelah kita kasih rekomendasi, dokter di rutan sudah mengerti apa maksud kami sebagai lawyernya, dan saya katakan juga saya ini loh pengacaranya profesor-profesor dan dokter-dokter senior, saya mengelola ratusan dokter gitu ya, ribuan nakes gitu ya. Mereka juga mendengarkan gitu loh. Bahkan mereka juga bisa melihat latar belakang saya misalnya di Google bagaimana saya membela orang-orang dokter misalnya gitu ya, sehingga yang bersangkutan juga bisa mendengar kami dan memahami apa yang kami maksud supaya Pak KC ini diobati khususnya gulanya supaya yang bengkak-bengkak itu cepat sembuh gitu. Dan puji Tuhan ketika pertemuan kemarin Pak KC sudah segar bugar gitu dan tidak lagi keluhannya gitu. Ya. Kalau begitu tadi ada penjelasan bahwa MKC ini hanya menjelaskan bahkan membela atas imannya atas hinaan dari Abdul Somad. Kalau begitu bisa nggak Bung Martin bahwa MKC ini harus dibebaskan atau tangkap dulu Abdul Somad? Mestinya kan begitu. Iya. Jadi sebelum Pak KC ini ditangkap, kita itu bersuara dalam artian kita bersuara pada saat itu bersama dengan rekan-rekan YouTuber yang lain adalah untuk Mabes Polri untuk menuntaskan dulu pekerjaan yang lama yang berkasnya itu masuk ke dalam peti es kalau saya bilang. Nah, namun ternyata memang bukannya diselesaikan dulu pekerjaan yang lama, pekerjaan rumah ya. Kalau kita SD itu bilang pekerjaan rumah, justru malah yang ditangkap itu Pak KC. Nah, lalu satu hari kemudian sebagai saya bilang kalau ini ya bargaining lah ya, ditangkaplah seorang ustadz juga namanya YW itu kan. Iya Waloni. Padahal sebenarnya penyebabnya itu kalau sesuai dengan teori kausalitas sebab akibat itu bukan YW. Penyebabnya itu adalah orang yang mengucapkan bahwa di dalam salib itu ada jin. Nah makanya penting untuk kita jangan pernah lupa siapa yang pertama kali mengungkapkan masalah jin di publik, khususnya di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah ini boro-boro diproses, dipanggil saja tidak. Makanya ini keadilan macam apa jika kita menangkap orang yang menjawab, namun lupa untuk memproses, bahkan memanggil saja sekedar untuk klarifikasi. Nanti kalau masalah restoratif justice itu urusan belakangan. Yang terpenting adalah Mabes Polri ataupun kepolisian itu menjalankan dulu tugasnya, di mana memberikan keamanan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa melihat suku dan agamanya. Jadi kalau yang salah dari Islam ya diproses, kalau yang salah dari Kristen ya diproses. Masalah keadilan itu nanti itu kan outputnya. Jadi saya pikir kita harus menjunjung tinggi ya prinsip keadilan dalam negara kita yang dalam pasal 1 ayat 3 itu negara kita adalah negara hukum, bukan negara agama. Itu mungkin. Terima kasih. Kembali ke terakhir untuk Pak Kamarudin. Jadi mestinya bagaimana ini kalau begitu? Kan ternyata kan bukan Abdul Somad saja masalah ini. Bapak bisa uraikan? Jadi bukan cuma Bapak Abdul Somad yang menista agama Kristen dan Katolik atau yang menyatakan di salib itu ada jin kafir. Ada lagi sebetulnya penceramah-penceramah atau pendakwah yang fundamentalis yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak haram, yaitu hasil perzinahan daripada Bunda Maria yang kudus dengan tentara Romawi. Ini sebetulnya sangat menyimpang dari
kitab suci Nasrani maupun Kristen, demikian juga kitab suci daripada saudara-saudara kita umat muslim ya. Artinya para kiai juga sahabat-sahabat saya yang dari NU misalnya ya, karena saya banyak bersahabat dengan mereka juga, mereka tidak setuju dan keberatan dengan ucapan-ucapan daripada tokoh-tokoh fundamentalis ini dengan mengatakan bahwa Yesus yang mereka yakini sebagai Isa ini adalah tokoh yang kudus, paling suci di dunia dan di akhirat. Artinya tidak mungkin orang yang paling suci di dunia di akhirat sebagai hasil perzinahan, kan begitu. Nah, kemudian sebenarnya ada lagi yang lebih penting Pak Saifuddin, yaitu orang-orang kita yang mengaku sebagai orang-orang percaya yang seringkali membuat konten-konten yang sangat kurang bermoral menurut saya ya. Misalnya konten yang menyatakan bahwa istri daripada Bapak MKC itu sekarang sudah beli Ferrari dan BMW. Nah, itu sampai Pak Pendeta bisa membayangkan betapa istrinya itu menangis sesungguhkan datang ke kantor saya. Lihatlah baju saya Pak, saya sampai meneteskan air mata itu Pak, benar itu. Saya ini pinjam uang untuk membeli baju saya ini di awal-awal ya, dia bilang gitu. Tapi saya sudah difitnah oleh pembuat konten di YouTube bahwa saya sudah sibuk mengelola uang, beli BMW, beli Ferrari, sampai saya katanya tidak mengurusi suaminya. Nah itu ketika saya mendengar itu saya teriris-iris loh. Bagaimana betapa jahatnya orang. Jadi sebenarnya yang lebih berat kami hadapi adalah kejahatan-kejahatan konten seperti itu. Sehingga seringkali kita harus mengklarifikasi karena sudah banyak suara-suara yang menyatakan ke arah seperti itu. Maka saya bilang kepada ibu istri MKC, sabarlah ya Bu ya, memang kita tidak bisa mengendalikan orang lain untuk berkata-kata tentang apa saja atau berkomentar apa saja, tetapi percayalah apa yang mereka ucapkan itu tidak berdasar, itu adalah hoax semata, akan begitu ya. Tapi setelah mereka puas membuli istri MKC, si Febri ini juga sebenarnya dibully juga. Ini disebut kadrun ini. Wah, Febri itu kadrun katanya. Saya juga bingung, saya sepanjang masa tidak mau menyebut orang kadrun atau apa kan gitu ya, kecuali sangat marah seperti yang di tengah malam itu, yang saya diteror 3 kali satu malam itu jam 1 sampai kurang lebih jam 2 itu. Kenapa? Bapaknya sudah ditangkap, ditahan, kok anaknya disebut kadrun pula gitu. Maka saya bilang sama dia, sabar. Jadi jangan didengarkan mereka itu, fokus saja kepada tugas kita menyelamatkan ayahmu, kan gitu ya. Nah, tetapi karena si ibu sudah fokus, anaknya sudah fokus, kemudian tuduhan itu mengarah ke Martin lagi. Jadi Martin lagi ini yang diserang kan gitu ya, diserang dengan konten-konten. Lolos Martin, saya bilang janganlah ini masuk ke Bapak. Bapak juga diadu domba dengan kita ya. Bahkan saya dikatakan tukang sihir, pemeras, terus debil advokat dan sebagainya. Sampai istri saya pun emosional menanggapi kiriman-kiriman video dari kerabat gitu ya. Saya yang tadinya menenangkan mereka, akhirnya saya pun jadi terpancing juga di tengah malam itu. Maka karena 3 kali saya diteror tengah malam lagi baru tidur, maka semua nama-nama marga satwa yang di Ragunan itu saya sematkan Pak, terus terang aja. Karena saya juga manusia biasa, bukan malaikat, saya bukan Tuhan kan gitu. Saya punya emosi juga. Anak-anak saya itu cantik-cantik, pintar-pintar, mereka harus membaca konten seperti itu kan jahat Pak. Jadi oleh karena itu saya katakan tidak mungkin orang lain dapat info A1 selain daripada penyidik maupun advokatnya. Karena yang bertemu dengan klien kami Muhammad KC ini adalah hanya 2, yaitu penyidik dan advokat. Di luar daripada itu ya karutan atau penjaga rutan kan begitu. Karena mereka yang mengawal 24 jam. Maka kalau ada orang mengatakan, oh info saya A1, itu sudah pasti hoax. Sekalipun dibalut dengan doa-doa dan diakhiri dengan doa-doa, itu saya malah curiga itu mereka pemuja apa itu, bukan pemuja Tuhan itu ya. Kalau misalnya mereka menyatakan infonya A1 tapi salah semua, misalnya wah MKC sudah dipindah ke pojok, mau dibunuh, pengacaranya goblok, tidak tahu apa-apa katanya kan, itu sudah pasti hoax, jangan didengarkan. Nah tinggal sekarang, tapi kan kita tidak bisa memaksa orang untuk percaya yang mana kan gitu, kita hanya bisa menjelaskan yang rasional. Sampai sekarang Bapak Muhammad KC masih tetap di ruang nomor 11, belum pernah ganti ruangan. Hanya itu yang bisa dijelaskan. Mereka percaya apa tidak, kita tidak bisa paksa. Nah, tetapi tugas kita adalah mengurusi MKC. Yang berikutnya Pak Saifuddin, pengacara itu di Indonesia kalau masih di tingkat penyidikan atau penyelidikan itu sifatnya pasif. Malah kalau terjadi pemeriksaan,
Kita itu hanya boleh duduk di samping sebetulnya. Etikanya begitu, duduk memastikan bahwa klien kita ketika dimintai keterangan dia bebas. Bukan karena dijepit kakinya atau diancam atau dipukul. Jadi sifatnya kita sebenarnya mendengarkan. Tetapi banyak di antara masyarakat kita bisa maklumi karena mereka tidak mengerti hukum dan aturan atau tidak paham mengenai KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Wah, kenapa ini penyidiknya tidak dibawa kliennya tidak dibawa keluar? Kenapa MKC tidak dibawa ke rumah sakit? Nah, jadi saya harus jelaskan bahwa tersangka itu ketika ditangkap dan ditahan itu dalam kekuasaan penyidik. 100% dalam kekuasaan dia. Biarpun yang lain pangkatnya jenderal atau pangkatnya kombes atau bahkan lebih dari itu misalnya, dia tidak berwenang Pak untuk itu. Kalau dia mau mengeluarkan MKC harus permisi dari penyidik. Karena itu kekuasaan dia. Nah, penyidik ini punya atasan, namanya atasan penyidik. Misalnya penyidik, kemudian ada kanit, ada kasubdit, kemudian ada dir. Kan begitu. Misalnya karena dia sekarang berurusan dengan perkara pidana khusus, adanya dir cyber, nah atau dir cyber itu ya. Nah, kemudian yang berwenang mengeluarkan dia boleh atau tidaknya itu adalah penyidik. Jadi tidak bisa misalnya karena saya kepingin mau dia berobat misalnya ke rumah sakit Pondok Indah langsung saya tarik aja saya bawa berobat, tidak boleh. Yang ada nanti saya ditembak sama mereka itu, dan tidak mungkin juga dibuka oleh Karutan kan gitu. Karena kenapa? Karutan mengeluarkan tersangka itu adalah karena ada surat dari penyidik, yaitu dibon namanya. Jadi ada surat supaya yang bersangkutan dibon dinaikkan ke lantai 15 misalnya, barulah ketemu dengan sanak keluarga, ketemu dengan rohaniawan itu. Contoh minggu ini nih, ada yang mengajukan permohonan, Pak Kamarudin, kami suami istri dari pelayanan rohani pengen ketemu Pak KC. Nah, dia langsung kirimkan surat vaksinnya. Kemudian saya tambah lagi, kamu harus juga melakukan swab antigen. Saya akan mohonkan, maka saya mohon kepada penyidik. Nah, mudah-mudahan ini penyidik untuk hari Kamis mengizinkan, kan begitu. Jadi sifatnya memohon Pak. Tidak bisa karena saya lawyer langsung saya tarik dari ruang sel gitu ya. Oh ini bawa ke rumah sakit, tidak bisa Pak. Harus memohon. Itu aturannya begitu. Contoh misalnya, ini fakta ini. Kapolri Sekyu Kabareskrim kepingin memindahkan Napoleon Bonaparte ke Cipinang atau ke itu yang di Salemba itu loh, LP Salemba. Itu dia bermohon Pak. Bayangkan Kabareskrim aja bermohon kepada Mahkamah Agung. Padahal kalau dipikir-pikir dia kan bintangnya 3. Atau kalau Dirkrimsus Dirtipitexusnya misalnya kan bintangnya 1 misalnya, kalau dia misalnya kan tarik aja dari bawah toh langsung masukkan ke Cipinang. Tapi tidak bisa begitu. Ini harus dipahami oleh masyarakat. Tidak bisa main semua gue, ada aturan. Nah, karena seperti saya katakan di minggu-minggu lalu, ada caturwangsa penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Ini masing-masing punya undang-undang Pak. Kami namanya Undang-Undang Advokat 18/2003 tentang advokat. Polisi ada undang-undangnya Pak, yaitu nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Nah, lalu di mana persambungan daripada caturwangsa penegak hukum itu? Ada hukum acara. Hukum acara mengatur bagaimana itu yang harus dipatuhi. Nah, ketika mereka tidak patuh hukum acara, maka kita jewer atau kita surati, kan begitu. Nah, ketika mereka tidak mau mengeluarkan surat misalnya untuk berobat, nah kita cari solusinya. Kita surati penyidiknya, surati atasannya, kemudian kita cari solusinya apa. Nah, kemarin alasan penyidik itu kalau dibawa keluar Pak, bahaya katanya. Kenapa bahaya? Karena ini di luar diintip. Bisa demonstrasi besar-besaran, bisa dikaji jalan atau diapain lah, karena ini kan pasal kebencian. Nah, membuktikan ini pasal kebencian, orang yang tidak terlibat aja ikut membenci kami, bayangkan tuh. Dia cuma nonton YouTube, tidak ada hubungan hukumnya, bisa membenci pengacaranya. Ini membuktikan ini pasal kebencian, benar-benar pasal kebencian itu loh. Nggak ada urusan, nggak ada merasa nggak ada dirugikan, tapi mereka bisa membenci. Karena kenapa? Karena ini pasal kebencian, yaitu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, junto pasal 45, junto pasal 156, junto pasal 156A KUH pidana. Nah, gitu loh.
Jadi apa namanya, ya alasan penyidik itu rasional juga kalau kita bawa ke rumah sakit, Pak. Apa namanya, risikonya lebih besar. Ya sudahlah, kita paham, ya udah kalau begitu penuhilah obat-obat yang kita rekomendasikan ini. Tujuannya kan satu, yaitu supaya sembuh. Maka daftar obat-obatannya juga sudah ada sama saya, dan saya mengerti tentang obat karena dokter-dokter banyak yang saya lindungi. Seperti saya bilang tadi, saya mengelola bagian legalnya rumah sakit 117 unit dan klinik kan gitu ya, rumah sakit dan klinik gitu. Jadi saya paham betul tentang kinerja dokter, paham betul tentang diagnosa, paham betul tentang nakes, dan menguasai undang-undang rumah sakit maupun undang-undang kesehatan begitu, Pak. Demikian juga hukum acara. Jadi percayalah kepada kami sebagai pengacara. Kalau memang kalian betul-betul cinta kepada MKC, dukung dong. Jangan buat misalnya bully-bully gitu ya. Wah, pengacaranya tukang sihir, dia menyihir Pak Saifuddin katanya. Saya sampai sekarang Pak belum pernah menyihir orang, karena saya aktifnya di sekolah minggu di HKBP sejak kecil sampai besar. Bagaimana saya bisa menyihir orang kan gitu. Kemudian pengacaranya katanya, oh menjual MKC. Untuk apa saya jual MKC, Pak? Apalagi katanya cuma 400 juta. Sampai 1,2 M ya. Saya bukannya pamer, Pak. Buat saya itu nggak ada apa-apanya gitu loh. Jadi untuk apa kita jual MKC? Yang ada kita bela MKC sampai berkelahi dengan penyidik kan begitu. Tapi orang-orang kan tidak bisa kita ubah pola pikirnya. Yang bisa kita katakan loh, begini loh perkembangannya sekarang. Yuk percaya apa tidak itu bukan urusan kami. Tapi yuk tanggung dosanya kan gitu. Seperti saya bilang tadi, saya sampai jam 2 malam pun diteror, lagi tidur pun diteror gitu loh. Dan seumur-umur itu istri saya kan pendoa, Pak. Anak saya juga di sekolah juara pendoa. Dapat medali, dia ada buktinya ya. Tapi ketika itu telepon teror bunyi jam 1 jam 2 malam ya, istri saya sudah mengingatkan saya, Pak jangan diangkat, itu iblis katanya. Saya lihat ternyata bukan iblis, jadi saya angkat aja. Rupanya di baliknya itu sudah ada. Nah itulah jadi saya mengamuk karena dapat 3 kali telepon, udah saya tutup, telepon lagi, saya tutup, telepon lagi. Rupanya mereka pasang perangkap merekam. Nah, tindakan merekam orang tanpa izin itu tindak pidana, Pak. Itu ancamannya 15 tahun. Kemudian bisa orangnya kita laporkan ke polisi, ditangkap dan ditahan karena melanggar undang-undang ITE, juga undang-undang Pak, telekomunikasi. Jadi tidak boleh lo main rekam-rekam orang ya. Kalau merekam orang harus minta izin. Pak, saya rekam ya cara kita ini. Itu boleh. Itu sebabnya kalau di perumahan atau di perkantoran selalu disebut lingkungan perumahan ini menggunakan CCTV. Itu bentuk pemberitahuan. Kantor ini telah menggunakan CCTV. Karena CCTV itu kan merekam. Tapi kalau ada orang menelpon kita, memarah-marahi kita, membuli kita, mengadakan, mohon maaf ya, 1000 kali mohon maaf, kamu nggak punya titik misalnya gitu. Lah karena kita jadi emosi kan. Nah setelah kita emosi, kata-kata dia di awal itu tidak ditujukan, tetapi kata-kata emosi kita itu dipublish. Ini dulu ternyata Kamarudin ini ngomongnya jorok loh kan gitu. Ya saya terus terang, Pak, saya harus jujur, memang saya hajar, Pak, gitu. Untung nggak dekat, kalau dekat saya share ke kantor polisi, Pak, saya penjarain benar itu. Nah tapi oleh karena itu ke depan tolonglah kepada teman-teman, kalaupun Anda benar-benar tulus mencintai klien kami, dukunglah dengan baik, tapi jangan dibully istrinya, jangan dibully anaknya, jangan dibully keluarganya. Apalagi saya tidak bermaksud menjilat atau memuji Bapak ya. Saya harus katakan begini. Dari semua orang yang saya kenal, yang paling bertanggung jawab kepada MKC atau keluarganya adalah Pak Saifuddin. Kenapa saya katakan begitu? Itu alasannya rasional. Bapak yang melindungi istri Pak Saifuddin dan anaknya, bahkan menyediakan rumah dan tumpangan dan segala makannya sampai dengan detik ini. Itu tidak ada yang melakukan itu. Yang kedua, alasan kedua, satu-satunya yang maju jadi saksi yang meringankan, langsung menawarkan diri tanpa perlu dirayu atau dibujuk untuk meringankan MKC adalah Bapak. Maka saya katakan saya kagum sama Pak Saifuddin karena orangnya pemberani, kemudian dermawan. Artinya apapun permasalahannya, padahal menampung istri dan anak itu kan risiko, Pak. Karena Pak MKC ini kan dibenci orang. Dengan Pak MKC dibenci orang, keluarganya kan dibenci juga. Tapi Bapak pasang badan mengurusi mereka setiap hari. Maka saya harus katakan salut. Jadi ketika ada orang menghasut saya untuk membenci Pak Saifuddin, saya terus terang tidak mau saya. Makanya dari dulu sampai sekarang saya tidak mau terlibat yang namanya hal keuangan dan sebagainya, itu saya nggak mau. Karena kenapa? Itu jadi fitnah. Nah,
Kemudian ketika Bapak mengundang saya untuk merilis berita 3 kali ya, di sini dan di kantor saya, ada pemberian Bapak kepada kita, itu pun digoreng-goreng. Padahal Bapak bukan klien kami. Klien kami kan MKC. Ketika merilis berita Bapak kasih, itu pun digoreng-goreng juga. Jadi, tapi itu hak mereka. Namun yang jelas yang bisa saya ingatkan, segala perbuatan kita pasti kita tanggung. Ada nanti neraka, ada surga. Kita berbuat yang baik dan benar dan percaya kepada juru selamat kita masuk surga. Kan begitu iman kita toh? Tapi kita percaya kepada juru selamat tapi tidak melakukan yang sesuai kehendaknya, kita akan diejahkan. Berarti tempat kita di neraka, gitu loh. Jadi itu aja kata-kata kesimpulan dari saya, Pak. Semoga rilis kita ini mengenai Pak MKC bisa dipahami oleh masyarakat, dan kepada orang-orang yang cinta kepada MKC mohon didoakan, diberikan penguatan supaya MKC sehat-sehat di sana, karena semakin banyak yang mendoakan klien kami MKC, maka kami percaya apa yang kita ikat di dunia akan terikat di surga. Kemudian saya juga harus mengklarifikasi karena banyak yang menganggap saya pendeta. Saya bukan pendeta. Saya ini advokat atau penasihat hukum, itu Pak. Jadi saya bukan pendeta Pak ya, tapi karena saya memang rajin di sekolah minggu di HKBP. HKBP itu Ria Kristen Batak Protestan. Dari sejak kampung saya, kebetulan orang tua saya sangat mendukung kami dulu sekolah minggu, jadi bisa memahami nilai-nilai Alkitab. Tetapi bukan berarti kami kudus dan suci. Kami juga ada batas kesabaran ketika terus dibuat konten-konten yang sangat menghina derajat kami, maka ada kalanya kami tidak bisa sabar menanggapinya sehingga melakukan cacian atau makian kepada orang-orang yang sudah terlalu atau melampaui batas kesabaran. Begitulah kira-kira yang bisa saya sampaikan kepada Pak Saifuddin. Ya. Tentu saja saudara sudah dengar semuanya. Demikian juga saya tahu kapasitas para lawyer ini, dan gak mungkin saya menghina ataupun mengejeknya karena saya merasakan semuanya bagaimana keadaan selama mendampingi MKC selama ini. Oleh karena itu saudara-saudara, kami hanya minta doanya, dukung kami untuk membantu agar kasus-kasus yang selama ini kita berharap berimbang, kita juga berharap ada keadilan bagi orang-orang minoritas di dalam hal adil di dalam hukum dan adil dalam mendapatkan keadilan itu sendiri. Terima kasih untuk perhatian semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendoakan dan membawa kami. Terima kasih Pak Martin, terima kasih. Baik. Pak Kamarudin, terima Siap. kasih ya. Febri juga terima kasih. Kita sama-sama doakan. Salam. Terima kasih. Salam Elohim.